Baik, di sini kamera on ya. Sudah menunjukkan jam setengah 12. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Sultan Zaki dengan NIM 44432300151 ingin menjelaskan mengenai tentang kromatographi lapis tipis. Di sini saya bakal menjelaskan apa itu kromatographi lapis tipis. Seperti yang kita tahu, umumnya dia sebagai pemisah atau pembatas dari produk makanan, bahan-bahan, ataupun yang lain dan sebagainya. Juga dengan seperti pengobatan, makanan yang umum-umum yang dapat digunakan. Perangkat utamanya dalam penggunaan ini biasanya selulosa dan senyawa-senyawa kimia lain yang biasanya emang umum di industri-industri sebagai pemisah dan emang udah terbukti secara jurnal. Lalu yang dalam dunia kimia biasanya untuk mendeteksi adanya biologis atau pembatasan pewarna pemberi zat warna pada media penelitian, juga dengan sebagai pelapis juga seperti obat, biasanya obat-obat dengan pelapis yang senyawa kimianya memang bersifat membatasi antara satu perantara dengan perantara lain. Juga dengan seperti kita langsung ambil contoh aja ya, kayak ada air yang dikasih tinta. Nah itu kromatofor tuh, lapis tipis, karena ada pelapisan dan ada dua media atau dua zat yang terpisah gitu dan terselimuti, terlapis oleh zat tertentu. Dari misal airnya karena udah kena tinta di permukaan atas jadi nggak kena udara atau pemecah zat lain. Gambarannya kayak gitu, tapi itu nggak terlalu ini ya, dan banyak studi-studi yang udah membahas. Cek aja langsung di jurnal, banyak, harus baca juga. Dan kurang lebih umumnya seperti itu gambarannya, kayak misal selulosa yang dipakai dalam media penelitian obat, kandungan obat atau kandungan senyawa makanan lain yang umumnya banyak zat-zat kimianya, serta apalagi ya, banyaklah. Umumnya kebanyakan di media pangan karena lapis tipis, kromatografi hanya sebagai pembatas. Kayak pelapis, umum pelapis, dan ada fase gerak dan fase diam. Jadi yang fase gerak ini biasanya ada lignin dan selulosa yang ngelapisin sesuatu, dan fase diam nih umumnya bahan-bahan kasar kayak aluminium atau kaca dan sebagainya. Ini sebenarnya sering kita temui di kegiatan sehari-hari, dan banyak juga yang menjelaskan detailnya di YouTube atau di media sosial yang menerangkan video singkat mengenai cara kerja dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan dari saya baca-baca ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.